Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, calon guru berangkatan 10. Pada kali ini saya akan membuat koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan peran saya dalam mewujudkan guru penggerak sebagai pembimbing pembelajaran dan pendorong kolaborasi harus sudah mampu mewujudkan cita-cita pendidikan untuk menuntun murid bahagia dan selamat. Tentunya dengan menebal tipiskan karakter dan kontrak alaminya ke arah positif. Dalam hal ini budaya berdisiplin positif menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemampuan guru untuk tetap menjadikan murid memiliki identitas sukses. Dari pelanggaran yang dibuat, menuntut guru memahami dan menerapkan teori sistem kontrol dan restitusi. Penerapan segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah adalah bentuk keberhasilan guru dalam keberpihakan pada murid. Pemahaman saya tentang konsep inti budaya positif meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Pertama adalah terkait dengan disiplin positif. Disiplin bukanlah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Self-disiplin yaitu mewujudkan diri sendiri untuk sekeras-kerasnya bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Oleh karena itu, disiplin positif itu mengarah kepada kemerdekaan, yaitu merdeka itu dapat diartikan tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memerintah diri sendiri. Di sini dikatakan bahwa disiplin positif adalah motivasi internal yang diharapkan. Itu yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari suatu pelanggaran. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang diharapkan adalah motivasi internal, yaitu motivasi murid sehingga mereka itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dan untuk motivasi eksternal ini memiliki dampak yang kurang baik ke depannya karena manusia itu membutuhkan faktor dari luar untuk melakukan perilaku-perilaku kebajikan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat adalah posisi kontrol restitusi sebagai pengawas. Ini biasanya terkait dengan aturan atau konsekuensi. Dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol restitusi, maka yang dihadapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Untuk selanjutnya terkait dengan budaya positif adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah
atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, teori inti budaya positif adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tiga tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tampak pada gambar segitiga, yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk menciptakan identitas yang positif dan menerapkan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati. Adapun keterkaitan antara budaya positif bahwa penerapan budaya positif akan mempermudah dalam memuluskan pendidikan yang berfisika pada murid dan sesuai nilai dan guru penggerak, serta visi guru penggerak adalah seperti berikut. Sedangkan pada nilai dan guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kepemimpinan pembelajaran dan kolaborasi antar sesama warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Sedangkan untuk visi guru penggerak, terbentuknya budaya positif yang menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid sebagai wujud visi dan perubahan guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah bagian refleksi pada pembelajaran modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Adapun hal yang menarik bagi saya bahwa ternyata pemberian penghargaan memberikan dampak negatif pada murid. Di antaranya bisa merusak hubungan antar murid, menurunkan kualitas murid dan kreativitasnya, serta dapat bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada pola pikir saya adalah menyadari bahwa posisi kontrol, menghukum, dan pemantau memberikan dampak identitas negatif pada murid. Posisi kontrol manajer dengan segitiga restitusi akan jauh lebih baik untuk membentuk identitas positif serta mengantarkan menjadi anak yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami adalah menangani anak terlambat datang sekolah dan menggunakan sendal. Saya menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa termotivasi dan menemukan semangat baru pada murid untuk melakukan perubahan positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya semangat pada diri murid sebagai motivasi internal untuk memperbaiki kesalahannya. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus pada posisi kontrol manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang sering saya pakai adalah posisi sebagai pengawas dan teman. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan kontrol sebagai manajer. Perasaan saya semakin termotivasi untuk melakukan perubahan budaya positif. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, lebih memberikan ruang kepada murid dan guru untuk bersama-sama melakukan perubahan positif dengan menjadikan kegiatan sekolah sebagai pendorong motivasi internal. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, yaitu pada tahapan verifikasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan mengapa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu belajar cara kolaborasi dengan wali murid terkait penerapan segitiga restitusi dan budaya positif, sehingga penerapannya tidak hanya di sekolah saja, tetapi bisa di rumah, sehingga terbentuk kerjasama yang utuh untuk membentuk keyakinan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan dan karakter positif pada murid. Akhirnya saya ucapkan terima kasih, tetap semangat untuk melakukan perubahan.